Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial untuk analisis ranjangan acak lengkap faktorial menggunakan SPSS. Nah, di sini sudah ada soal tentang nilai NFA atau nilai free fatty acid dari tempe yang dikemas menggunakan 3 jenis kemasan, yaitu ada kemasan plastik, kemasan pisang, kemasan daun jati. Nah, tempe ini kemudian disimpan selama 9 hari dan dilakukan pengamatan setiap 2 hari sekali, yaitu hari pertama, hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, dan hari ke-9. Nah, kita akan menganalisis apakah ada pengaruh dari lama waktu penyimpanan dan jenis pengemas. Oke, yang pertama kita lihat dulu nilainya, nilai dari bilangan asam, gitu ya, atau nilai FFA-nya, free fatty acid-nya, itu di paling kanan. Nah, untuk mempermudah, saya akan mengcopy paste. Oke, langsung ke nilainya aja. Di sini saya pakai paste spesial karena ngitung FFA tadi ada rumusnya, jadi saya hanya ingin melihat nilainya aja seperti ini. Nah, ini perlakuan ini adalah perlakuan lama waktu penyimpanan, ini adalah jenis pengemasnya. Kemudian masing-masing diulang 2 kali. Oke, di sini saya mau bikin coding dulu. Yang pertama adalah lama penyimpanan. Sehingga nanti di sini yang penyimpanan pertama saya mau beri kode 1. Kode 1 itu hari pertama, untuk kode 2 ada kode 1, kode 2, kode 3, kode 4, kode 5. Hari 1, hari 3, hari 5, hari ke-7, dan hari ke-9. Nah, seperti itu, ada 5 kode. Kemudian ada ini untuk lama penyimpanan ya. Kemudian ada untuk jenis kemasan, ada plastik, pisang, jati. Ini kode 1 untuk plastik, kode 2 untuk pisang, dan kode 3 untuk daun jati. Nah, ini kita ke lama penyimpanan dulu. Kalau ini hari pertama berarti kodenya 1 terus kita tulis 1. Kemudian kalau di hari ketiga ini kodenya 2 ya, 2. Kemudian kalau di hari kelima ini kodenya adalah 3. Kemudian kalau 7 kodenya 4. Kalau 9 kodenya. Nah, kemudian kalau plastik itu kodenya 1, pisang kodenya 2, dan jati kodenya 3. Karena ini ulangannya ke bawah sama semua, saya tinggal kopas aja. Kopas ini sama semua ya, plastik 1, pisang 2, jati 3. Kopas semuanya. Nah, seperti ini. Kalau data sudah seperti ini, berarti kita sudah siap untuk copy paste ke SPSS. Nah, tapi kita perlu cek dulu apakah di SPSS itu menggunakan titik atau menggunakan koma. Kita coba dulu ya, kita copy paste, kita blok
kemudian klik copy, kemudian kita buka di SPSS. Di SPSS kita kopas di data view. Nah, ini ternyata terlalu banyak nol di belakang, terlalu banyak angka 0 di belakang koma, dan ternyata SPSS saya menggunakan titik, sehingga kalau di Excel ini menggunakan koma ini ya, itu tidak relevan. Untuk itu saya perlu pertama mengurangi komanya ya, cukup 3 angka di belakang koma, lalu saya mau mengganti titik ini ke koma ini ke titik. Caranya kita copy, kemudian kita buka Microsoft Word seperti ini, kita paste di sini. Nah, kalau sudah paste, kita bisa melakukan replace ya, atau mengganti titik ini koma ini dengan titik, yaitu CTRL. Kita bisa klik dengan CTRL F atau mohon maaf atau Ctrl F. Oke, baru nanti ini bisa kita ganti dari koma menjadi titik. Oke, sebentar. Karena ini komputer saya sedikit berbeda, saya cari dulu ini ya. Ini replace ya. Saya mau replace koma koma ke titik. Nah, berhasil. Kalau kalian menggunakan Windows bisa CTRL Find atau CTRL F, bukan V ya, F, nanti langsung bisa mengganti koma ke titik. Kemudian kita copy menggunakan CTRL C, atau bisa juga diklik kanan, kita klik copy, baru kita paste di sini. Nah, sekarang jadi hasilnya seperti ini. Ya, sudah bisa terbaca. Kok tadi belum bisa terbaca karena harusnya titik pakai koma. Nah, ini sudah betul pakainya titik. Nah, kalau sudah kita kopas seperti ini, kita lihat sekarang di variabel view. Nah, kita kasih nama. Tadi pertama namanya adalah FFA. Kemudian di kolom kedua tadi adalah lama penyimpanan. Jangan lupa ya, kalau di sini kita tidak bisa pakai spasi, jadi bisa pakai underscore atau tanpa spasi. Ini contohnya lama penyimpanan, atau bisa jenis plastik misalnya ini. Jadi tidak, kalau menggunakan spasi pasti dia error, tidak bisa. Kemudian kita perlu mengganti nilai value-nya di laman penyimpanan tadi. Kalau dia itu nilainya adalah 1, maka labelnya adalah hari pertama. Silakan nanti mungkin tampilannya sedikit berbeda, tapi tinggal diklik tambah aja ya. Kemudian 2 adalah hari ketiga, 3 adalah hari keempat, hari kelima, kemudian 4 adalah hari 7, kemudian 5 adalah hari ke-9. Yang jenis plastiknya atau jenis kemasannya ada 1 itu daun, maaf saya agak lupa, kita cek dulu. Plastik pisang jati ya, plastik pisang
untuk measure kemarin ada yang tanya, Bu, ini wajib nggak sih kita edit? Boleh iya, boleh tidak. Jadi sebenarnya SPSS itu sudah ini ya, mencoba membaca gitu, tapi kita boleh memberi ya. Yang FFA ini adalah scalar, kemudian yang lama penyimpanan itu dia adalah data nominal, yang paling bawah juga data nominal. Kenapa data nominal? Karena nilai 1, 2, 3 itu hanya untuk coding atau penamaan saja. Nah, kalau sudah seperti ini berarti data sudah siap kita analisis. Oke, caranya bagaimana? Tentu saja kita klik analyze, kemudian kita pilih yang general linear model. Nah, di sini ada dua pilihan, ada univariate sama multivariate. Nah, apa bedanya? Nah, kalau univariate ini saudara-saudara bisa menggunakan ketika hanya ada satu perlakuan. Ini hanya ada FFA ya. Kalau yang multivariate itu ketika lebih dari 2 perlakuan. Jadi di sini karena hanya satu FFA, saya pilih yang univariate. Nah, dependent variable. Dependent itu artinya adalah terikat. Variabel terikat ini apa? Variabel yang berubah-ubah karena adanya perlakuan apa? Oh, adalah nilai FFA atau free fatty acid-nya. Kemudian fix faktornya ada 2, lama penyimpanan dan jenis plastik. Oke. Kalau sudah di sini ada macam-macam apa saja Bu yang perlu kita klik. Nah, yang penting yang pertama adalah option. Kita perlu deskriptif statistiknya. Ya, kita perlu pengen tahu datanya itu bagaimana sih. Gitu. Kemudian continue. Kemudian di sini model. Kalau sudah kondisi seperti ini, ya ini sudah full faktorial. Ya paling bagus memang full faktorial. Jadi sebenarnya tidak perlu kalian memilih custom ini. Custom itu untuk kasus-kasus tertentu gitu ya. Jadi langsung aja full faktorial, nggak usah diutek-utek lagi. Oke, continue. Kemudian untuk plots ini, ketika misalkan saudara pengen melihat ada nggak sih apa namanya? Ada nggak sih saling berikatan satu sama lain, ada nggak sih saling keterkaitan antar perlakuan? Nah, itu bisa. Misalkan di sini horizontal axis-nya saya pilih yang jenis plastik, sparkletnya kita ini, kemudian saya maaf begini ya. Mohon maaf salah. Ini back dulu, back. Kita cancel. Ini plots ya. Ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jenis plastik, bintang, lama penyimpanan. Kita juga bisa pilih mau bentuknya line chart atau bar chart. Bar itu seperti diagram batang, kalau line chart itu dia seperti garis gitu. Kalau saya coba mau pilih line chartnya, kemudian continue, kemudian kita pilih post hoc-nya mau yang mana. Boleh bebas ya, tapi kalau lebih dari 3 perlakuan saya sarankan menggunakan DMRT atau Duncan multiple range test. Oke, continue, kemudian sudah ya, kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya kita sudah bisa lihat. Kita cek dulu yang pertama, apakah hari pertama ada 6 data? Betul. Hari ketiga, hari kelima, hari ketujuh, hari ke-9 betul 6 data semua. Jenis plastiknya juga ada 10 data semua, betul. Di sini juga masing-masing ada 2 ulangan, betul ya. Jadi ini membuktikan bahwa dalam data kita semua terbaca, tidak ada yang data tidak kita input atau hilang gitu. Nah, di sini yang berbeda, yang perlu digarisbawahi dari rancangan faktorial dan non faktorial adalah ini loh. Kalau ini nggak muncul sama aja gitu. Maksudnya kalau ini nggak muncul berarti faktorialnya itu tidak
istilahnya tidak teranalisis gitu ya. Nah, kita bisa lihat untuk lama waktu penyimpanan nilainya kurang dari 0,05 yang artinya dia signifikan, jenis plastik juga signifikan, kemudian lama penyimpanan dan jenis plastik itu nilainya juga signifikan. Nah, kita bahas satu-satu. Apa artinya lama penyimpanan signifikan? Artinya antara hari pertama sampai hari ke-9 itu terjadi perubahan FFA, dan perubahan FFA itu disebabkan karena adanya lama penyimpanan. Kemudian jenis plastik atau jenis pengemas itu mempengaruhi plastik daun jati, pengemas daun jati, pengemas daun pisang, dan pengemas plastik ini sama-sama memiliki sama-sama memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga dapat menghasilkan nilai FFA yang berbeda. Nah, ini yang tidak ada di rancangan acak lengkap non faktorial adalah ini, lama penyimpanan bintang. Bintang itu apa sih? Untuk melihat adanya interaksi. Ternyata interaksinya juga signifikan, ya. Jadi semuanya signifikan. Oke, nah interaksinya di mana? Nah, nanti kita sampai di sana. Kita lihat ini dulu. Untuk lama waktu penyimpanan ternyata FFA paling rendah itu di hari pertama ya. Jadi semakin lama ini ternyata nilai lemak dari tempe itu semakin tinggi gitu. Oke, kemudian ternyata pisang juga lebih bisa menekan FFA dibandingkan plastik maupun daun jati. Nah, kemudian kalau yang ini bagaimana Bu? Bagaimana cara kita melakukan uji lanjut untuk kalau misalkan terjadi adanya interaksi. Nah, ini kita bisa lihat dari main plot tadi. Interaksi itu terjadi antara ya ini daun pisang dan daun jati di hari ke-3 dan hari ke-7 ini, hari ketiga dan hari ke-7. Nah, ternyata di hari ketiga dan hari ke-7 kedua faktor baik dari jenis pengemasan maupun lama waktu penyimpanan itu saling mempengaruhi nilai FFA-nya begitu ya. Nah, ini kenapa sih 0,05 yang digunakan? Kemarin sudah saya jelaskan kalau 0,05 dikarenakan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% atau tingkat kesalahannya 5%. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa sedikit membantu dan bisa sedikit merefresh materi yang nanti bisa digunakan untuk mengerjakan UAS atau mungkin suatu hari bisa digunakan untuk mengerjakan nilai hasil penelitiannya. Oke, baik. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam. Semoga nilai UAS-nya bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.